Assalamualaikum, bertemu lagi di Belajar Kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi hidrolisis garam. Pertama sekali, kita ingat kembali bahwa reaksi asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air atau disebut dengan reaksi penetralan. Namun, apakah semua garam akan bersifat netral? Perhatikan gambar berikut. Ternyata ada garam yang bersifat asam, netral, atau basa. Sekarang kita akan bahas tentang konsep hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Maka hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air. Yang terhidrolisis adalah ion-ion yang berasal dari asam atau basa lemah, sedangkan yang berasal dari asam atau basa kuat tidak terhidrolisis oleh air. Terdapat 4 jenis garam yang berasal dari reaksi asam dan basa. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, garam yang berasal dari reaksi asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang terakhir, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sebelum penjelasan lebih lanjut, perhatikan kembali catatan berikut, yaitu kelompok asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah berikut. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Salah satu contohnya adalah garam NaCl. Reaksi terbentuknya garam dari asam dan basa yaitu HCl ditambah NaOH menghasilkan garam NaCl ditambah H2O. Reaksi ionisasi garamnya yaitu NaCl terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Reaksi hidrolisisnya ion Na+ dan Cl- ditambah dengan H2O tidak ada reaksi karena ion tersebut berasal dari asam atau basa kuat. Maka dapat dikatakan bahwa garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah garam NH4Cl. Untuk reaksi asam basa pembentukannya yaitu HCl ditambah dengan NH4OH menghasilkan garam NH4Cl ditambah H2O. Reaksi ionisasi garamnya yaitu NH4Cl terion menjadi NH4+ ditambah Cl-. Dan reaksi hidrolisisnya ion NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H+. Sedangkan ion Cl- tidak dapat terhidrolisis. Dalam hal ini karena ion NH4+ berasal dari basa lemah, sedangkan ion Cl- berasal dari asam kuat. Sehingga karena hanya salah satu ion saja yang terhidrolisis, maka hidrolisis seperti ini disebut dengan hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Sekarang perhatikan kembali reaksi hidrolisis. Dari reaksi tersebut dihasilkan adanya ion H+, sehingga garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah itu bisa katakan bersifat asam. Atau secara logika saja, asamnya adalah asam kuat dan basanya adalah basa lemah. Berdasarkan kekuatannya, maka garam yang terbentuk akan menjadi bersifat asam. Berikutnya adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah garam NaCH3COO. Reaksi asam dan basa terbentuknya garam tersebut yaitu CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan NaCH3COO ditambah H2O. Dan reaksi garamnya adalah NaCH3COO terionisasi menjadi Na+ ditambah CH3COO-. Sedangkan reaksi hidrolisisnya adalah Na+ ditambah H2O tidak terjadi reaksi
karena ion tersebut berasal dari basa kuat, dan CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Ion ini dapat terhidrolisis karena berasal dari asam lemah. Jadi karena hidrolisisnya hanya pada salah satu ion saja, maka hidrolisis ini disebut dengan hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Sekarang perhatikan kembali reaksi hidrolisis. Dari reaksi tersebut dihasilkan adanya ion OH-, sehingga dapat dikatakan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat akan bersifat basa. Atau secara logika saja, asamnya adalah asam lemah dan basanya adalah basa kuat, maka garam yang terbentuk berdasarkan kekuatan asam dan basanya akan menjadi bersifat basa. Dan sekarang kita lihat garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah garam NH4CH3COO. Reaksi asam dan basa pembentukan garamnya yaitu CH3COOH ditambah NH4OH menghasilkan NH4CH3COO ditambah H2O. Dan reaksi ionisasi garamnya adalah NH4CH3COO terionisasi menjadi NH4+ ditambah CH3COO-. Sedangkan reaksi hidrolisisnya NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah ion H+, dan CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah ion OH. Karena kedua-dua ionnya terhidrolisis, maka hidrolisis ini disebut dengan hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Perhatikan kembali reaksi hidrolisisnya. Dari reaksi hidrolisis dihasilkan ada dua ion, yaitu ion H+ dan ion OH-. Maka untuk menentukan sifat dari garamnya yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu tergantung pada Ka dan Kb. Garam akan bersifat asam apabila Ka-nya lebih besar daripada Kb-nya, dan bersifat netral apabila Ka dan Kb-nya sama, dan akan bersifat basa apabila Ka-nya lebih kecil daripada Kb. Berikut adalah tabel sifat garam dan hidrolisisnya.